Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imro'atul Mukarromah, NPM 1723311005. Di sini saya akan mempraktekkan free teaching yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik? Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang sakit? Ada? Siapa yang sakit? Oh, Anam yang sakit. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen dulu ya, terlebih dahulu. Anam, sakit ya? Nurul, Snul, Fatimah, Siti, Yati, Muhammad Fatah. Kenapa Muhammad Fatah izin? Kenapa izin? Ada halangan? Baik, apakah kalian tahu apa itu pemerintahan negara Republik Indonesia? Nah, ada yang tahu? Siapa yang tahu? Baik, apa? Ya, betul sekali. Nah, mengapa kita mempelajari pemerintahan pada pertemuan kali ini? Karena pertama, kita dapat mengetahui pemerintahan NKRI, bagaimana kekuasaan dan macam-macam kekuasaannya. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran hari ini, Ibu akan membagikan kelas ini menjadi 3 kelompok. Bagian paling kanan di sini kelompok A, bagian tengah kelompok B, dan bagian kiri kelompok C. Dari mengapa kita mempelajari pemerintahan pada pertemuan kali ini? Karena pertama, kita dapat mengetahui pemerintahan NKRI, bagaimana kekuasaan dan macam-macam kekuasaannya. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran hari ini, Ibu akan membagikan kelas ini menjadi 3 kelompok. Bagian paling kanan di sini kelompok A, bagian tengah kelompok B, dan bagian kiri kelompok C. Ini dari ini. Sekarang keluarkan buku paket PPKN dari dalam tas dan masukkan buku-buku yang tidak diperlukan. Buka halaman 32. Apakah kalian sudah membaca di rumah? Sudah ya, sudah dibaca di rumah, berarti kalian sudah ada gambaran tentang konsep media Ibu pada hari ini. Pemerintahan ada 2. Pertama, pemerintahan pusat, kedua, pemerintahan daerah. Nah, pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan kewenangan, keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Nah, pembagian wilayah negara NKRI ada provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, atau desa. Nah, terus pemerintahan di Republik Indonesia ada 3. Ada
yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Nah, yudikatif ini meliputi MK, MA, KY, eksekutif meliputi presiden, wakil presiden, sedangkan legislatif meliputi MPR, DPR, dan DPD. Wadah perwakilan rakyat, pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah yang dipimpin secara langsung oleh rakyat. DPR sebagai organisasi politik negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat. Anggap saja ini adalah ketiga elemen negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif sedang bermusyawarah. Anggaplah ini ya, orang-orang yang ada di gambar ini sedang bermusyawarah atau dalam satu meja bundar. Seperti itu. Terus pemerintahan di Republik Indonesia ada tiga, ada yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Nah, yudikatif ini meliputi MK, MA, KY, eksekutif meliputi presiden, wakil presiden, sedangkan legislatif meliputi MPR, DPR, dan DPD. Wadah perwakilan rakyat, pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah yang dipimpin secara langsung oleh rakyat. DPR sebagai organisasi politik negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat. Anggap saja ini adalah ketiga elemen negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif sedang bermusyawarah. Anggaplah ini ya, orang-orang yang ada di gambar ini sedang bermusyawarah atau dalam satu meja bundar. Seperti itu. Sesuai dengan materi yang Ibu jelaskan dan gambar yang ada di depan atau media yang ada di depan, mungkin ada pertanyaan atau ada penjelasan yang tidak dipahami, silahkan bertanya untuk grup A, grup B, dan grup C. Silahkan Ibu buka pertanyaan. Baik, grup A, grup B, dan grup C, silahkan kalian diskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Dan kalian wajib memberikan pertanyaan satu grup, satu pertanyaan, satu grup, satu pertanyaan, dan satu grup, satu pertanyaan. Jadi kalian silahkan diskusi dengan baik pertanyaan apa yang akan kalian tanyakan. Silahkan. Oke, baik. Sudah di grup A tadi bertanya tentang apa fungsi legislatif. Grup B bertanya tentang apakah Mahkamah Agung itu. Grup C bertanya apakah dalam tugasnya Mahkamah Agung dipengaruhi lembaga lain. Baik, terima kasih. Ibu akan menjawab pertanyaan kalian. Legislatif adalah ini ya, legislatif ini terdiri dari DPR, DPRD, DPRD, dan DPD. Apa fungsinya? Yaitu membuat perundang-undang. Jadi fungsinya legislatif ini yaitu membuat undang-undang. Dan pertanyaan yang kedua adalah apakah Mahkamah Agung itu? Nah, pertanyaannya Ibu akan baca. Lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman yang merupakan lembaga peradilan umum di Indonesia. Peradilan apa yang dipegang oleh Mahkamah Agung? Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
untuk pertanyaan ketiga tadi dari kelompok C, jawabannya adalah dalam melaksanakan tugasnya, Mahkamah Agung terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lembaga lainnya. Maksudnya di sini dalam Mahkamah Agung ini tidak dipengaruhi oleh pemerintah atau lembaga lainnya, tidak dipengaruhi oleh lembaga eksekutif, legislatif, tidak. Seperti itu. Sudah bertanya, sekarang Ibu memberikan tugas yaitu membuat resume perihal pembelajaran atau materi hari kita pada hari ini. Silakan kerjakan sekarang, waktunya 5 menit. Silakan. Oke, baik. Ibu sudah memeriksa resume kalian grup A, grup B, dan grup C tadi. Sesuai karena resumenya bagus-bagus, tetapi ada satu resume yang sangat bagus, yaitu resume grup C. Nah, karena grup C resumenya sudah sangat bagus, Ibu akan memberikan hadiah. Tapi hadiahnya bukan hari ini, tapi pada pertemuan kita pada berikutnya. Baik, kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Yudikatif adalah MK, MA, dan Y, eksekutif presiden, wakil presiden, dan legislatif MPR, DPR, dan DPD. Baik, Ibu akhiri dari pertemuan kita pada hari ini. Kalau ada kekurangan penjelasan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.